pengertian istihsan? Istihsan adalah menurut bahasa mempunyai arti menganggap baik, atau ahli ushul yang dimaksud dengan istihsan ialah berpindahnya seorang mujtahid dari hukum yang dikehendaki oleh qiyas jali kepada hukum yang dikehendaki oleh qiyas kafi. Dasar hukum istihsan, para ulama yang memakai istihsan mengambil dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ada ulama yang menerima dan menolak istihsan sebagai sumber hukum. Yang pertama ada Jumhur Malikiyah dan Hanabilah menetapkan bahwa al-istihsan adalah suatu dalil syar'i yang dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan hukum terhadap suatu yang ditetapkan oleh qiyas atau keumuman nas. Yang kedua ada ulama Syafi'iyah memiliki pandangan yang berbeda mengenai istihsan. Menurut Imam Syafi'i dengan kulnya yang masyhur bahwa barang siapa yang berhujjah dengan istihsan maka ia telah membuat sendiri hukum syara. Imam Syafi'i berkeyakinan bahwa berhujjah dengan istihsan berarti telah menentukan syariat baru. Sedangkan yang berhak membuat syariat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah terlihat bahwa Imam Syafi'i beserta pengikutnya cukup keras dalam menolak masalah istihsan ini. Baik, selanjutnya adalah maslahah mursalah. Maslahah mursalah adalah metode hukum Islam atau istinbat yang berfokus pada kemaslahatan atau kemanfaatan umum yang tidak secara eksplisit diatur oleh dalil Al-Quran atau Sunnah, namun sesuai dengan tujuan umum syariat, menarik kebaikan, menolak keburukan, dan tidak bertentangan dengan nas, seperti memberi titik harakat pada mushaf Al-Quran untuk menjaga keasliannya. Yang dilakukan oleh ulama seperti Imam Malik ini adalah sumber hukum sekunder yang digunakan untuk mengatasi masalah kontemporer yang tidak ada di zaman Nabi dengan syarat ketat yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Selanjutnya syarat penggunaan maslahah mursalah. Yang pertama itu harus bersifat universal. Maksud bersifat universal itu untuk kepentingan umum, bukan pribadi. Yang kedua tidak boleh bertentangan dengan nas yang ada, bahkan secara implisit. Diterapkan dengan hati-hati dan dipertimbangkan mendalam agar tidak terpengaruh oleh hawa nafsu. Terus selanjutnya ruang lingkup. Yang pertama itu ruang lingkup menurut Al-Shatib. Yang pertama daruriyah, kebutuhan esensial agama seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Yang kedua hajiyah, kebutuhan sekunder untuk menghilangkan kesukaran di bawah daruriyah. Yang ketiga itu tasiniyah. Materi yang kedua yaitu asad az-zari'ah. Asad az-zari'ah adalah sebuah konsep dalam usul fikih Islam yang berarti menutup atau mencegah segala jalan, sarana, atau perantara zari'ah yang secara lahiriah diperbolehkan atau mubah, namun berpotensi kuat mengarah pada kemaksiatan, kerusakan, atau hal yang dilarang seperti haram gitu, sebagai tindakan preventif untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah keburukan atau mafsadah. Metode ini digunakan para ulama untuk menetapkan hukum sebagai contohnya seperti melarang menjual senjata tajam kepada perampok atau menggali sumur di tempat umum yang bisa membahayakan orang lain. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi Syaruman Qoblana, yang secara bahasa berarti syariat orang-orang sebelum kita. Ini merujuk kepada hukum-hukum yang Allah diturunkan kepada para nabi terdahulu seperti Nabi Ibrahim, Musa, dan Isa yang dikisahkan dalam Al-Quran atau hadis. Pembagian statusnya menjadi 3. Yang pertama, ditetapkan oleh syariat Islam, hukum yang secara tegas dinyatakan berlaku kembali untuk umat Islam. Contohnya seperti perintah puasa yang terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 dan Quran. Nah, statusnya semua ulama sepakat ini wajib diikuti oleh umat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, dibatalkan oleh syariat Islam atau nasakh, hukum yang dinyatakan sudah tidak berlaku atau diganti dengan hukum yang baru. Contoh, larangan makan lemak binatang bagi kaum Yahudi. Statusnya semua ulama sepakat ini tidak boleh diikuti. Dan yang terakhir, yang ketiga, disebutkan dalam Al-Quran atau hadis tapi tanpa penegasan. Inilah yang menjadi titik perselisihan. Hukum ini diceritakan tanpa ada keterangan apakah harus dihapus atau dilanjutkan. Contohnya, hukum Yusuf dalam Taurat yang dalam Quran surat Al-Maidah ayat 45. Pandangan mayoritas ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah berpendapat ini tidak berlaku selama tidak ada dalil yang membatalkannya. Namun, sebagian Syafi'iyah menganggapnya tidak berlaku secara otomatis. Selanjutnya dan yang terakhir, uruf, adat kebiasaan. Uruf adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia dan menjadi tradisi mereka, baik berupa ucapan atau qauli maupun perbuatan amali. Jenis-jenis uruf terbagi menjadi 2, yaitu uruf sahih, yaitu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan dalil syara, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Contoh, pemberian hadiah dalam lamaran atau pembayaran mahal yang dicicil. Yang selanjutnya, uruf fasid atau rusak, kebiasaan yang bertentangan dengan Al-Quran atau Sunnah. Contohnya, tradisi minum khamar saat pesta atau perjudian dalam adat tertentu.